Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu kelas Yohanes. Kakak undang untuk adik-adik semuanya ikut kakak berdiri dan mari kita puji nama Tuhan bersama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan. Sang Ratu Pilihan. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Ester pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasuerus, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Pesta itu berlangsung 180 hari ditambah 7 hari untuk pesta rakyat. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ketujuh, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari, agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah. Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar, karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia, gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Ester. Sejak kecil Ester telah diasuh oleh Mordekai karena Ester adalah anak yatim piatu. Ester adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus. Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kan cerita tentang Ester tadi yang menjadi ratu. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita Ester pada hari ini? Kita bisa belajar yang namanya ketaatan dan
kerendahan hati. Gimana maksudnya taat dan rendah hati itu? Nah, Esther dia taat dan rendah hati saat pamannya Mordekai menyuruh Esther untuk tidak memberitahukan asal usulnya, dan dia memberitahukan bahwa Mordekai itu masih keluarganya Esther. Esther mau menurut dan tetap rendah hati mendengarkan nasihat dari pamannya itu. Nah, Esther sendiri juga setelah menjadi ratu pun dia tetap rendah hati, dia juga taat, dia rendah hati mau bergaul dengan siapapun, dia rendah hati mau tetap ramah dengan siapapun, dia juga taat kepada Raja Ahasiweros, tidak seperti ratu sebelumnya, Ratu Wasti. Nah, kalian juga harus seperti Esther, taat dan rendah hati, taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Dan kalian tetap juga harus rendah hati, mau berteman dengan siapa saja dan ramah dengan siapa saja. Jangan sombong, jangan arogan ya. Nah, demikian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk kita mau tutup dalam doa, kita persiapkan diri kita menghadap Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pencerahan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah membantu kami untuk bisa berlaku seperti Esther ya Tuhan, yang mau tetap taat dan rendah hati ya Tuhan. Bantulah Tuhan, Engkau yang menjaga menyertai selalu. Terima kasih Tuhan atas ibadah ini. Engkau yang menjaga anak-anak-Mu selalu ya Tuhan, dalam sekolahnya, dalam kegiatannya sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sedang berdoa. Amin. Sampai jumpa.